Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih. Senang sekali kita bisa berjumpa setelah 1 minggu kita tidak ketemu ya. Tentunya hari-hari dengan kesibukan saudara semua masing-masing. Saudaraku yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 ayat saja. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 ini adalah satu tema perikop tentang ucapan bahagia ya dari khotbah Yesus. Memang ini bukan khotbah perdana, tetapi ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia ya. Nah, kita akan mengupas satu kata saja dari cuplikan ucapan bahagia yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita akan baca ayat ini secara bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan kemurahan. Sekali lagi ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, dalam terjemahan yang baru TB2, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Ya, karena apa? Karena mereka akan beroleh belas kasihan. Siapa yang memberikan belas kasihan kepada orang lain, tentunya orang itu akan beroleh belas kasihan juga. Apa yang ditabur itu yang dituai. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kebahagiaan orang yang murah hati. Kebahagiaan orang yang murah hati. Ada banyak orang mengukurkan rasa kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu dengan ukuran yang mungkin saja, yaitu apa? Adalah pendidikannya dia, gelar yang dia bisa capai. Begitu dia mencapai gelar, maka dia merasakan ada satu kebahagiaan dalam hidupnya. Ada kepuasan yang dia dapatkan. Ya, ada juga yang dengan sungguh-sungguh dia melakukan kesehatan. Ya, ukurannya apa? Kalau kita sehat secara fisik, ya, dan kita mencapai itu yang ideal, wah, ya, dia merasa bahagia. Ada yang seperti itu, ada. Ya, ada juga orang mengukurkan kebahagiaan itu dengan apa? Dengan pencapaian impian yang dia capai selama ini. Contohnya apa? Misalnya dia ingin yaitu karirnya berhasil. Wah, dia mulai dari titik terendah, paling rendah, mungkin jabatan yang paling rendah, sampai pada satu titik di mana dia bisa mencapai. Dia merasa bahagia. Ya, ada banyak ukuran manusia tentang kebahagiaan. Bahkan keluarga bisa menjadi ukuran tentang kata kebahagiaan. Ya, banyak yang menjadi ukuran. Namun yang menarik justru Alkitab katakan, Yesus ajarkan dalam ucapan bahagia kepada murid-muridnya pada waktu itu dan orang-orang yang mendengar ajarannya. Salah satunya Tuhan Yesus berkata, justru orang yang berbahagia adalah kebahagiaan dari orang yang murah hati. Ya, orang yang memiliki belas kasihan, itu adalah orang yang bahagia loh. Di samping berbahagialah orang yang miskin karena dia akan yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena dia akan dikenyangkan dan seterusnya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena dialah yang disebut anak-anak Allah. Betul? Ya? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dialah yang melihat Allah dan seterusnya. Tetapi yang menarik ya, yang menarik dari ucapan bahagia Yesus adalah kebahagiaan orang yang murah hati. Kenapa orang yang murah hati itu disebut bahagia? Orang yang memiliki belas kasihan. Tentunya ini adalah belas kasihan Allah ya. Ya, kenapa? Karena orang yang demikian adalah orang yang mulia, orang yang agung. Saudara tahu orang yang agung ini? Bukan agung besar orangnya, gede dukur, enggak. Tetapi memiliki dampak yang bisa dilihat orang. Orang kagum ngelihat orang yang seperti ini.
Aduh cek baik ya orang itu. Orang murah hati, berbelas kasihan itu bukan hanya sekedar orang yang ngelihat orang itu sakno, hanya sekedar itu aja, tidak. Tetapi orang yang murah hati atau orang yang berbelas kasihan adalah orang yang memiliki perasaan, ya, perasaan dan perbuatan baik yang dilakukan untuk orang lain. Jadi dia bukan hanya sekedar merasa memiliki emosi perasaan yang sama, memiliki simpati kepada orang lain, tetapi dia juga ada usaha memperlihatkan perbuatan baik. Ada satu action yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, yang menarik kalau kita lihat dari khotbah-khotbah Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tentang orang yang murah hati, justru Tuhan memberikan satu contoh seumpama seorang, ya, ini bukan perumpamaan tetapi kisah, cerita gitu loh. Tuhan katakan bisa jadi ini orang beneran gitu loh, yang tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus siapa orang itu. Tuhan Yesus hanya ngomong, memberi clue, ini orang Samaria. Amin. Di mana itu? Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yuk. Coba perhatikan baik-baik Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Inilah contoh orang yang murah hati, orang yang memiliki belas kasihan. Ya. Sehingga Tuhan berkata, berbahagia loh orang yang murah hati, berbahagia loh orang yang memiliki belas kasihan. Tentunya kepada orang lain. Karena dia punya perasaan yang sama, ya. Dan dia ada satu tindakan nyata. Dia bukan hanya kata-kata, dia bukan hanya diam saja sambil melihat, oh ya wes sakno ya, enggak. Tetapi orang yang murah hati, dia bisa merasakan apa yang dirasakan. Melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, mungkin orang itu miskin, ya minta-minta, dia merasa sedih, ya apa ya, tak kasih ta, ya kan gitu ya. Kalau lihat orang sakit, dia merasakan penderitaan yang sedang dia alami orang yang sakit itu. Ya, melihat orang yang mengalami kemalangan, bukan orang Malang loh ya, mengalami kemalangan, dia merasa terharu dan seterusnya. Itulah orang yang murah hati. Orang yang berbelas kasihan, dan orang yang seperti ini, Yesus berkata adalah orang yang bahagia. Yuk kita baca yuk. Lukas tadi ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya apa? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Wow, ini orang luar biasa. Mau mencobai, ya, mencobai siapa? Tuhan Yesus loh. Ya, tapi dia ngomong, Yesus diakui oleh dia adalah guru, dan memang Yesus guru. Ya, selama 13 tahun kemana? Ya, 12 tahun ditambah 30 dikurangi 12 tahun jadi berapa? Selama berapa? Kurang lebih 18 tahun ya. Di mana Tuhan Yesus belajar? Ya, belajar Tuhan tuh selama itu ya. Sehingga orang kalau sudah dianggap sebagai seorang guru, dia sudah lulus dari belajarnya, sekolah gitu kira-kira ya. Nah, singkat cerita, ayo kita lihat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Balik Tuhan ngomong, apa kamu baca? Ya, yang ngomong ini tadi siapa? Ahli Taurat. Tuhan tahu nggak? Yang ngomongin, yang nanya ini ahli Taurat. Tahu. Terus ayatnya berikutnya, perhatikan baik-baik, yuk. Orang itu, kasihilah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap, terus, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang Tuhan katakan waktu itu. Ya, jawab orang itu, dan orang itu benar loh. Kamu ngomong itu, kata Tuhan ya. Menarik ya.
Kita harus mengasihi Allah itu apa? Yang pertama dengan apa? Sepenuh hati, jangan setengah hati. Saudara datang beribadah sepenuh hati. Saudara melayani pekerjaan Tuhan sepenuh hati. Orang kalau setengah-setengah hati, jangan salahkan di kemudian hari dia akan kecewa. Karena gak dapat apa-apa. Karena dia berpikir hanya dia, kan gitu. Padahal dia lupa. Apa yang dia lakukan kerjakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kan gitu. Lalu dikatakan lagi, segenap hati, segenap jiwa, emosi. Ada emosi, perasaan kita, kehendak. Ada pikiran. Ya, dipikir benar-benar masa. Ya, janji sama Tuhan, tepati. Jangan gak tepati. Ya, makanya firman Tuhan katakan lebih baik jangan berjanji kalau akhirnya kamu tidak menepati janjimu kepada Tuhan. Lalu kata berikutnya lagi apa? Dengan segenap kekuatan. Ya, saya percaya kalau orang ini memiliki kasih yang sedemikian rupa. Wow, luar biasa ini orang. Lalu katakan apa? Dengan segenap akal budi. Jadi bukan hanya sekedar emosi kita melayani. Wah, pertama kali cinta mula-mula mungkin menggebu-gebu. Ya, tidak ada hari tanpa ke gereja, tidak ada hari tanpa berdoa. Sampai nggak sempat makan. Wah, ini luar biasa, bukan hanya main aja, bukan hanya bekerja aja, tapi berdoa dan sebagainya, nggak sempat makan gitu. Bukan seperti itu. Tapi begitu dia sudah kekuatannya mulai lemes, semangatnya sudah nggak ada lagi, enggak. Tetapi kata segenap hati dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Ya, baik tidak baik waktunya, dia tetap sama. Ya, lalu dikatakan apa? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, yuk. Kita. Ya, kata Yesus kepadanya apa? Jawabanmu itu benar. Terus apa? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tadi dia minta hidup yang kekal, eternity life. Ya, eternal life. Wah, dia ingin hidup kekal. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu lakukan itu aja, kamu akan hidup kok. Ya. Kenapa? Karena kalau hidup kekal itu bicara percaya Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan tahu, ya kan, ahli Taurat ini hanya mencobai Tuhan Yesus kan. Makanya Tuhan bilang kamu lakukan itu, kamu akan hidup. Tapi sorry Jo, kalau hidup kekal nanti dulu. Ya, tapi untuk kamu lakukan itu. Dan manusia juga banyak melakukan itu. Yang penting, tidak usah serius-serius, tidak usah fanatik-fanatik, tidak usah sungguh-sungguh. Ya pokoknya nggak nyalai orang, hidup baik. Kan gitu standarnya. Humanis itu, gerakan humanis gitu ya. Ya kan? Itu istilahnya progresif, liberal. Ajarannya kan sudah cukup, yang penting nggak nyalai orang. Saudara, berbicara hidup. Ini bukan hidup saat ini saja, tetapi yang akan datang. Berbicara hidup, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan itulah yang harus kita saat ini persiapkan. Kan gitu. Ya kan? Lalu ayat berikutnya lagi. Ayat 29. Tuhan katakan apa? Yuk. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu enggak puas nih. Lalu dikatakan apa? Siapa sesamaku manusia? Ayat menarik. Yuk, ayat yang berikutnya 30. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari. Nah, bukan perumpamaan, ini bisa jadi ini orang nih. Benar-benar ada seorang nih. Bisa jadi ini kisah nyata. Kan gitu, kira-kira kan gitu. Tuhan ilustrasikan, gambarkan. Nanti saya akan contohkan juga ya. Ada satu kisah nyata. Entah itu reality show, tetapi yang jelas ini kisah yang divideokan ya. Nah, singkat cerita begini. Kalau kita bicara dari Yerusalem ke Yeriko, itu berarti dari atas ke bawah kan? Halo? Dari atas ke bawah kan? Ya, jaraknya antara 10 sampai 15 kilo. Kira-kira dari mana ya? Kalau rumah saya di Wiyung,
sampai ke daerah Indrapura, tempat istri saya tuh, kurang lebih 13 kiloan, Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi dulu nggak ada sepeda motor, dulu nggak ada mobil, dia harus jalan kaki. Ada seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, jalan. Di tengah jalan apa dikatakan apa? Ia jatuh ke tangan, berarti dicegat. Oke? Ada kejahatan itu terjadi. Karena waktu itu belum ada pos keamanan. Ya, waktu itu belum ada yang namanya polisi mungkin dan sebagainya kan. Lalu apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama. Yang bukan saja merampoknya apa? Habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkan. Wah, betapa jahatnya ini orang. Ya, yang penyamun-penyamun ini, ya. Sudah mengambil, merampas, merampok semua kepunyaan milik orang yang dirampok itu. Lalu setelah itu dipukuli dan setelah itu ditinggalkan geletak setengah mati loh. Menarik, yuk kita baca yuk. Ayat 31. Terus 32. Seorang Lewi datang. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah. Iya, ayat 34. Tiga puluh lima. Ya, siap. 36. Tiga puluh tujuh terakhir. Orang yang telah ini kisah yang diceritakan Tuhan Yesus. Ada orang yang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Setelah itu dia setengah mati. Lalu yang menarik, Yesus berkata, ada 3 orang nih. Yang pertama, imam. Lewat tuh imam. Misalnya ini orang yang sedang setengah mati dia. Saya percaya orang bicara setengah mati sendirian, gak ada orang lain, ya kan? Mau minta pertolongan siapa? Gak ada. Babak belur, setengah mati. Lalu ada imam lewat, dia lihat, wih, menarik loh. Tuhan Yesus bilang apa? Hanya lewat aja. Lihat tok. Hanya lewat aja. Jangan dia pura-pura. Lah, pikirannya udah jahat tuh. Ya kan? Pura-pura tok itu. Hanya untuk menjebak saya, nanti tiba-tiba saya yang ya kan? Diapa-apain. Nah, pikirannya udah jahat tuh. Kira-kira begitu mungkin, ya kan? Lalu yang menarik, enggak lama kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi juga lihat. Loh, ada orang yang sudah setengah mati. Mungkin dia terseok-seok, bajunya compang-camping, ya kan? Tidak mungkin lah itu pura-pura. Logikanya kan gitu. Dia justru butuh pertolongan. Dan menariknya, orang Lewi ini di seberang lebih jauh mungkin. Dia hanya melihat dan setelah dia melanjutkan perjalanannya. Dan meninggalkan orang itu. Menariknya yang ketiga, ada orang Samaria. Bicara orang Samaria, itu dengan orang Yahudi itu musuhan. Orang Yahudi gak seneng sama orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap mungkin kelas 2 lah. Kira-kira waktu itu. Ya, gak suka orang Yahudi sama orang Samaria. Tapi yang menarik, orang Samaria ini punya belas kasihan. Dia punya kemurahan hati. Begitu dia lihat, gak banyak mikir, gak banyak ngomong. Begitu dia lihat, dia ada jatuh belas kasih. Aduh, sakno ya orang itu. Langsung dia ambil tindakan. Bukan hanya simpati,
Simpati itu dari kata sim, S-Y-M, ya kan? Plus pathos, bahasa Yunaninya begitu. Jadi emosi perasaan yang sama. Sim itu sama. Ya, jadi simpati artinya apa? Emosi perasaan yang sama. Turut ngerasakno. Ya, sakno nih orang. Saya yakin orang Samaria itu enggak tahu mungkin ini orang dirampok atau apa, tapi yang jelas orang ini dipukuli pasti iya, wong berdarah. Nah, jatuh enggak mungkin lah. Tapi dia enggak berpikir panjang. Dalam artian tuh dia hanya satu punya belas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia membantu menolong orang itu. Menariknya orang itu langsung diseka luka-lukanya. Habis diseka luka-lukanya, dia bukan dokter, dia bukan perawat bidan kira-kira, tetapi yang saya tahu apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan dan kerjakan. Amin. Dia seka, lalu dia kasih minum. Kan orang ini butuh minum tuh. Mau setengah mati. Gak ada warung, gak ada depot kan. Menarik lagi setelah agak lumayan sudah diangkat orang itu. Wow, berarti orang ini, orang Samaria ini cukup kuat juga nih. Ya kan? Diangkat, ditaruh di mana? Di keledainya. Bicara ditaruh di keledainya, kita gak bicara apakah waktu itu dia bawa gerobak ataukah dia tidak bawa gerobak, jangan tanya saya. Nanti kita ketemu orang Samaria itu, kalau di sorga tanya ODW. Ya kira-kira begitu ya. Tapi yang menarik dia angkat, dia taruh. Logika saya, orang Samaria ini berjalan. Amin. Orang yang terluka ini ada naik. Itulah orang yang murah hati. Itulah orang yang memiliki belas kasihan. Dia bukan hanya kata-kata, tetapi dia menolong, menunjukkan ada satu tindakan nyata yang dia lakukan dan kerjakan. Dan yang lebih bagus lagi, Tuhan Yesus menceritakannya itu dengan detail banget. Dia bawa ke penginapan yang terdekat tentunya, ya kan? Dulu nggak ono hotel kali istilahnya, ya loh. Atau ini rumah sakit, atau mungkin poliklinik kira-kira, ya. Kalau poliklinik lebih murah, kalau klinik nggak murah, pasti mahal. Makanya yang poliklinik dengan klinik hati-hati, saudara. Tarifnya beda. Nah, kira-kira begitu ya. Singkat cerita, lalu dia di penginapan itu dia bilang, aku ini mau ada urusan, tapi tolong ya rawat ono sama yang di penginapan itu orang ini tak kasih duit ya. 2 dinar. Ya, 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Waktu itu ya, kalau diukur sekarang 4,25. 4,25 dikalikan kalau sekarang 1 gramnya berapa, Pak? Mungkin sudah tahu 1,5 misalnya ya. 1,5 dikalikan ya mungkin laktiawan lah, kurang lebih ya. Laktio kalau 2 dinar berarti 12 juta. Ini tak sangoni 12 juta. Kalau kurang, kamu catat. Nanti tak bayar. Itu orang murah hati. Itu orang besar. Itu orang agung. Itu orang mulia. Ada dampak yang dia lakukan. Dan orang lain menikmati dampaknya. Dan Yesus berkata, dari 3 orang ini, menurut kamu siapa sesama itu? Ya orang yang dirampok. Nah itu udah. Kalau kamu udah tahu, lakukanlah. Siapa yang memiliki belas kasihan dari 3 orang ini, kata Tuhan Yesus? Orang Samaria. Bukan imam, bukan orang Lewi. Bicara imam dan orang Lewi. Loh kok spesifik banget Tuhan Yesus ngomongnya? Karena yang ngomongin, yang nanya ini siapa? Ahli Taurat bukan? Makanya Tuhan balik ngomong. Kamu kan ahli Taurat, ngerti firman, udah pernah dengar bahwa ajaran Yesus adalah kasih. Gembar-gembor kasih, tapi kenyataannya nggak ada kasih. Tapi jangan salahkan juga, kadang-kadang mana kasihnya? Hati-hati, kasih itu juga ada hajaran. Jangan seenaknya kayak noy kabeh, apa maunya.
Ya, ngalem boleh nggak? Boleh. Aleman yang nggak boleh, ngalem boleh lah. Ya, tapi kalau aleman bahaya. Ya, apa maunya? Kalau nggak maunya nggak dikasih, ngambek dia, ngutung, nggak mau melok lagi, ya kan? Tapi kalau ngalem, aduh kok jangan dong gitu, Tuhan tolong dong, kan gitu kan, boleh saja, ya kan? Saudaraku yang kekasih, itulah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Siapa menurut kamu orang yang memiliki belas kasihan? Orang yang menunjukkan, memperlihatkan belas kasihan. Ada tindakan, bukan hanya sekedar melihat. Dan ini tahun kemurahan Tuhan yang menghidupkan. Saudara ingin melihat orang akan semangatnya yang mati akan hidup. Orang bisa lihat dari mana? Dari hidup saudara, bukan? Makanya Paulus katakan, hati-hati, jangan asal ngomongin orang, jangan asal menghakimi orang. Nanti kamu akan dihakimi, kata Tuhan Yesus juga. Oke? Ngomongin pinter ngomongnya. Oh, harusnya begini nih. Tapi kenyataannya nol, bodol. Kira-kira begitu. Makanya Tuhan bilang, ayolah, lakukanlah. Orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang melihat. Dan dia melakukan sesuatu bagi orang lain. Apa yang susah, orang lihat orang susah, dia ikut merasakan simpati. Emosinya dapat. Sakno ya, apa ya yang bisa saya berikan? Kira-kira begitu. Oh, saya gak punya apa. Apakah orang Samaria ini orang kaya raya? Saya pikir enggak juga. Belum tentu juga. Memang tidak disebutkan kan? Tetapi saya percaya orang ini mampu. Ya, kalau enggak mampu enggak mungkin. Dia melakukan perjalanan cukup jauh, bukan? Dia bawa sangu itu. Dan yang menarik loh, dia bilang kalau kurang, kamu omong sama aku. Apakah orang ini enggak punya kegiatan, kengangguran? Enggak loh. Saya percaya orang Samaria ini orang sibuk. Tapi begitu dia lihat di depan matanya dia, ada orang yang butuh pertolongannya dia. Dia punya belas kasihan. Dia berhenti, dia berkorban. Ada risiko, ada. Ya kan? Ada risiko, ada. Mungkin dia sudah akan janjian dengan orang lain, dengan rekan bisnisnya, atau dia lagi janjian dengan keluarganya. Kan gitu. Tapi kalau orang itu punya belas kasihan, Yesus berkata dalam ucapan khotbahnya, khotbah yang komprehensif. Menurut saya komprehensif dan sistematis. Detail banget loh. Di situ ada tentang kerajaan Allah. Di situ bagaimana hidup benar. Ada semua. Oke, kalau engkau ingin menikmati kerajaan Allah, ucapan bahagianya ada loh. Kalau kamu ingin hidup benar di hadapan Tuhan, ada juga. Bagaimana kita memiliki etika, moral dan seterusnya. Di dalam khotbah ucapan bahagia itu lengkap banget. Makanya saya katakan komprehensif, menyeluruh. Satu kesatuan dan sistematis. Khotbah Yesus. Makanya dikenal khotbah di bukit. Dan salah satu orang yang pernah membaca khotbah ini adalah seorang tokoh hebat di India. Dia melakukan gerakan bukan dengan kekerasan, melawan penjajah, tapi dia melakukan dengan caranya, firman Tuhan, caranya Tuhan. Cara Tuhan Yesus ajarkan, kasih. Sehingga dia akhirnya tokoh ini kagum banget dengan pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sayangnya, pengikut Kristus
yang notabene waktu itu ada, tidak memperlihatkan belas kasihan Tuhan. Sehingga dia, aduh, Yesus, aku kagum, tapi ngelihat kau, aduh. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki murah hati, belas kasihan Tuhan. Amin. Orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kesulitan apa yang dialami. Kalau saudara hari itu di depan saudara diperhadapkan. Ini kan orang Samaria ini kan diperhadapkan kan ceritanya. Nggak minta juga, nggak cari-cari, betul nggak? Ya kan? Tapi benar-benar dia ketemu, loh ada orang kayak kesulitan ngalami. Apakah ini kesempatan? Ya, itu kesempatan baik untuk kita menunjukkan murah hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang memiliki belas kasihan, karena mereka akan menerima belas kasihan juga. Saya rindu di tahun ini saudara akan menikmati kemurahan Tuhan. Tapi adakah di antara kita mau menikmati juga, melakukan apa yang menjadi bagian kita? Dan saudara akan menikmati kepuasan, saudara akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kemurahan di tahun kemurahan ini. Karena saudara dipenuhi dengan hati yang ada belas kasihannya. Ada pengorbanan? Ada. Ada waktu yang dikorbankan oleh orang Samaria itu. Ada tenaga yang dikorbankan, perhatian, bahkan keuangannya dia. Nggak sedikit loh, 2 dinar itu waktu itu. Ya kan? Ngapain? Ya kan? Beda dengan imam dan Lewi yang notabene mestinya dia lebih paham tentang firman Tuhan. Dia lebih paham dengan apa yang selama ini dia banyak dengar. Makanya kita harus paham juga, kita ke gereja bukan untuk memuaskan kita. Kita ke gereja untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Untuk mendengar, bukankah supaya pertumbuhan imanmu semakin nyata progresnya. Nah ini baru, ada iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Lo nggak tahu lo mau gereja ya gimana bisa imannya bertumbuh, oke? Ya kan? Bukankah firman Tuhan itu diilhami oleh Allah, berasal dari Allah, bukan? Amin. Gunanya untuk apa? Yuk baca sebentar yuk, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Diingat-ingat ya, 3:16, 2 Timotius. Ini Paulus menasehati, memberitahu kepada anaknya yang kekasih. Namanya Timotius, ya panggilannya Tim. Halo Tim, kan gitu. Ya. Ini loh Tim, tak kasih tahu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk apa? Mengajar. Tuhan datang bukan KKR. Tuhan datang bukan Tuhan datang mengajar. Saudara di sini diajar. Bukan untuk menikmati show. Amin. Makanya kalau show kan pasti banyak kan. Bukan nyindir, aku enggak nyindir kemana-mana. Saya ingin ngasih tahu saudara. Kalau sekarang lebih hebat lagi. Zaman saya sekolah, 1 kelas 50 siswanya. Oke? Karena apa? Gak ono tempat. Gedungnya itu loh gak ono Pak. Terus yang kedua apa? Supaya apa? Semakin banyak, semakin murah. Murah biaya pendidikannya. Ya kan?
Nah, cobalah sekarang, ada homeschooling. Satu kelas 10 anak, kaget aku. Berapa mas siswanya? Oh dikit pak. Tapi ini, wah tapi biayanya pak. Ngalah-ngalahi gaji UMR. Kan gitu, ya kan? Tapi kenapa banyak orang tua mau bayar harga? Karena dia ingin anaknya diajar dengan kualitas yang bagus. Kan gitu kira-kira. Yang pertama saudara datang ke sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara memuji Tuhan, memberikan persembahan pada Tuhan. Semua ada tujuannya. Mengajar. Lalu yang berikutnya apa? Menyatakan kesalahan. Ingat-ingat ya. Ilhamkan Allah tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini untuk apa? Mengajar. Mengajar saya. Lalu yang kedua, menyatakan kesalahan saya. Salah iki aku. Makanya gak tersinggung. Karena apa? Sadar. Ini firman Tuhan. Ini bukan kata-kata si A si B. Atau kata pendetanya. Enggak. Ini firman Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan kita. Kalau dulunya pelit, kalau dulunya gak ada rasa belas kasihan, dirubah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Gak terasa loh kita tuh di sini sudah hampir berapa tahun Pak? Sony 10 tahun ya Pak ya. 13 tahun kita berjalan, 14. Di sininya hampir. Dan yang terakhir apa? Mendidik. Supaya apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Mendidik orang, mendidik saya untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup apa? Untuk kebenaran. Itulah tujuan firman Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Yang pada akhirnya kita tahu. Ujungnya apa? Keselamatan jiwa kita. Wow. Saudara, sebentar saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kisah nyata yang sudah saya kirim, sudah bisa ditayangkan. Ada seorang ibu, dia jualan ya kentang gitu loh di pinggir jalan di Beijing kalau nggak salah, apa di Shanghai, saya nanti saudara bisa lihat ada rekamannya, sudah saya kirim. Nah di situ dia punya 2 anak. Karena hidupnya dia ekonominya itu prasejahtera, sang suami nggak tahan, akhirnya meninggalkan istri dan kedua anaknya dalam penderitaan. Tapi karena salah satu anaknya itu ada kelainan jantung, ya nggak tahu ritme jantungnya atau memang pipanya sambungannya bocor atau gimana waktu kecil, anak ini harus dioperasi dan dia sudah mengalami 2 kali operasi dari 3 yang harus dia lewati. Singkat cerita, ada seorang pelukis, ya seorang pelukis jalan menuju ke ibu ini. Dia bercandain ibu ini, ya ini ibu muda ini selalu ramah, dia selalu senyum. Sekalipun dalam senyumannya, tertawanya itu ada kesedihan yang mendalam. Di mana dia ditinggal suaminya. Dia harus menghidupi 2 anak yang masih kecil. Yang satu harus sementara dia kerja, dia harus gendong itu anak. Tiap hari dia gendong. Dan dia hanya bisa jualan kentang goreng yang harganya mungkin sekitar 5-6 yuan. 6 yuan kira-kira berapa duit tuh ya? Ya 12.000, 13.000 lah. Sekali saudara beli, nanti kalau saudara Pak Laising beli 13.000. Ya, saudara tahu biaya ke dokter untuk jantung berapa, kan bisa mahal, bukan? Nah singkat cerita ada seorang pelukis datangin dia. Dan dia bilang, dia godain, berapa harganya? Bu, aku lihat kamu gak pernah sedih. Ya, kamu selalu tertawa, gembira. Apakah kamu tiap hari harus membawa anakmu 2? Iya. Lalu dia bilang, berapa duit? Lalu dia mulai cerita. Sambil dia lagi masak, dia mulai cerita kehidupannya dia yang tadi sudah saya ceritakan. Singkat cerita, sang pelukis ini bilang, aku ini pelukis.
Iya toh. Boleh kamu tak lukis? Oh iya ya boleh. Sambil dia lagi nyiapin untuk kentang yang mau dibeli oleh sing pelukis ini, dilukis. Bagus lukisannya. Singkat cerita udah jadi nih. Oh, bagus sekali lukisanmu. Loh, ini lo bukti ini bahwa aku memang pelukis. Ya, kamu kan tukang jualan kentang, aku pelukis. Ya kan, hidupnya dia. Nah, singkat cerita akhirnya, boleh ya, aku tak bayar, tak transfer duit. Ya, ngapain? Gak usah, dia bilang gitu. Saudara, ya sekalipun dia mengalami kekurangan, sekalipun dia butuh duit, tapi dia punya hati yang luar biasa juga, kebesaran jiwa. Amin. Nggak hidup minta-minta. Apa yang terjadi? Justru itu membuat sang pelukis ini semakin yakin bahwa dia harus bantu ibu ini. Pelukis ini rupanya duitnya banyak. Lalu dia bilang begini, oke, saya kirim ya 50.000 yuan. Jangan. Terlalu banyak. Enggak apa-apa. Saudara, begitu benar-benar dikirim, bukan masalah uangnya saja, tapi bagaimana ada orang yang mau memberi, di mana dia butuh hari itu untuk operasi anaknya yang ketiga. Dan operasi itu butuh dana yang besar. Tapi Tuhan kirim orang yang namanya pelukis, yang tidak disebutkan siapa namanya. Dan orang itu juga enggak mau menyebutkan dirinya siapa. Dia hanya mendengar suaranya saja. Kita akan lihat sebentar ya. Nggak bisa suara? Belum dipersiapkan? Ulangi. Nggak bisa suara ya? Nggak ngerti juga, karena siapa yang bisa bahasa Mandarin? Ya ada. Oke, ya sudah. Nggak usah rame. Aduh, aku gitu tiap pagi itu selalu digituin gitu aja udah rame. Iya. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Udah terasa ya jamnya udah jalan terus. Oke, ya udah, yuk kita lihat sebentar aja dari cerita ini. Nah, ini ya kedua anak yang dia bawa. Berapa harganya? 5 yuan, 6 yuan. Ya, kentang manis. Anda mau yang mana? Oh, dua-duanya deh. Dia bilang gitu. Ya terus. Kalau bisa dia nyalain. Jangan, ya. Ya, dia bercanda. Aku nggak bayar ya. Oh ya, dia hanya ketawa aja gitu ya. Dia tersentuh. Ya, ngelihat kamu tuh luar biasa loh. Ya, tiap hari gendong anakmu gitu ya. Dia ajak anaknya untuk kerja. Mana ayahnya? Oh, ayahnya nggak ada. Ya, dia bilang ayahnya sudah tidak kuat melok, ya, karena menanggung penderitaan keluarga, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, dia ceritakan anaknya harus operasi yang ketiga. Tapi biayanya tahu sendirilah ya, kira-kira begitu. Bagaimana kamu bisa bayar biaya itu? Ya, mungkin hanya dengan 22 yuan dengan jualan berapa kentang. Kira-kira dia bilang gitu. Masih bisa bercanda loh ibu ini. Ya. Dia ceritain terus sambil dia masak. Nah, singkat cerita, yuk nanti sebentar kita akan lihat di percepatannya. Tiap hari loh dia lakukan ini. Dia tanya, berapa usiamu? Ya tahu, 28 tahun. Aku nggak pernah lihat kamu sedih loh. Dia bilang kesedihan itu ya untuk diriku sendiri aja lah. Ya, ngapain sedih? Karena kalau aku sedih pun ya aku nggak bisa menambahi kok, nggak bisa merubah keadaanku, kira-kira begitu ya. Beijing ya, bukan Shanghai, Beijing ya.
Inilah hasil. 重庆夜晚的街头，一位带着孩子摆摊的妈妈。哎，你好，好，那个怎么卖的？少许5块，豆干6块。来一个，你需要啥？都来一个呗。都来一个。啊，跟我跟你商量一个事儿行不行？啥事儿啊？就是我吃这个不给钱行不行？ Semua kesediaannya. 就是我开个玩笑，就是我是一个画 Hasil 画的， lukisannya 所以我觉得你背着它这样特别温暖。我想给你画张画，给你画一下行不行？我不骗人的啊，我给你看，这都是我画过的画。你画的呀？对，我给你画一张行吗？好啊。这么冷的天，你还带着小孩出摊吗？对呀，没人带呀。孩子他爸呢？ Dia berikan 50爸，不要他了， Bayar 什么意思？ harga ya. 因为我们老大嘛，他生下来有那个先天性心脏病 Ini，menarik puncaknya di 需 sini. 要很多 Puncaknya di 前期 sini. 治疗的。 Nah, ini 他们当时 puncaknya. 扛不住压 Belas 力， kasihan. 跳河了。那他这个病现在怎么样了？已经做了2次手术，春节之后去做第3 Dia 都是你 suruh anaknya 带着 terima 他给他 kasih 做的 loh. 手术，对的，那你靠什么养他呀？ Karakternya bagus. 财产吧。你一天卖多少钱呢？这个？ Bagus. 我今天到现在为止卖了22块钱。生的小孩是和现任丈夫生的，我本来以前和他挺好的，然后因为我带着这个孩子来他家嘛，然后他们的家人有点儿接受不了。对，所以说我们现在是被迫分开的状态。那现在还是就你一个人每天带着这2个小孩还得出摊。 Saya dapatkan 我能问一下你今年多大吗？我28。我觉得你特别厉害。我 Wow, terima kasih Tuhan saya dapat video ini. Untuk menguatkan, memberikan ilustrasi gambaran. Kayak apa sih murah hati itu? Sesuatu yang kelihatannya sederhana. Tetapi bagi orang yang menerima belas kasihan itu sesuatu yang wow, luar biasa. Nah ini satu contoh yang mungkin sangat wow. Dia butuh dana besar untuk operasi yang ketiga anaknya. Orang berkata dari mana orang jualan 5 sampai 6 yuan. Sampai dia bercanda. Sang pelukis itu bercanda. Berapa duit yang harus kamu kumpulkan? Ya mungkin 22 yuan lah. Masih bisa bercanda ibu ini. Di tengah-tengah dia berat hati. Dia cerita akhirnya. Tidak tahan dia. Oke? Orang Samaria yang dipukuli ini nggak bisa ngomong, mau setengah mati sudah. Tapi dia bisa merasakan waktu dia diseka luka-lukanya oleh orang Samaria. Oke? Orang yang jatuh ini dia mungkin bisa merasakan dikasih minum oleh orang Samaria itu, oke? Diangkat, gendong, jalan bareng sampai pada di tempat penginapan Yeriko. Dan dia juga tahu, mungkin mendengar dari kisah sampai akhirnya dia tahu siapa yang menolong dia. Saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali jemaat GKRI Eklesia menikmati kemurahan Tuhan di tahun kemurahan Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memberikan hati yang murah pada saudara. Ada belas kasihan. Tumbuhkan itu. Dan satu kali kelak, saudara akan mendapatkan murah hati juga. Amin. Apa yang saudara tabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbahagialah orang yang memiliki belas kasihan. Karena dialah yang akan menerima belas kasihan. Amin.